Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Kembali kita bersyukur atas segala karunia, nikmat hidayahnya, sehingga di pagi hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan bentuk syukur kita atas rahmat tersebut kita langkahkan kedua kaki kita untuk menghadiri majelis ilmi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya, menulisnya sebagai amal kebaikan kita, juga dapat menghapus segala keburukan-keburukan yang kita kerjakan. Karena ya sekalian, manusia itu subhanallah sangat dengan mudah kita itu tergelincir dalam perbuatan buruk. Sangat mudah sekali manusia itu terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang membuat Allah itu murka atau marah. Namun beruntunglah orang yang merasa bersalah, orang yang merasa pernah berbuat keburukan kemudian dia menebusnya dengan kebaikan. Yang menjadi petaka adalah apabila seorang itu berbuat keburukan dan tidak pernah merasa berbuat buruk. Itu yang paling berat. Terjerumus dalam perbuatan buruk tetapi tidak merasa. Maka mewah sekalian, untuk itu ada keburukan-keburukan yang dirasa baik oleh orang. Misalnya apa? Misalnya kebid'ahan. Untuk itu syaitan iblis paling suka dengan al-bid'ah. Kenapa? Gak usah repot-repot, dibiarkan saja. Karena apa? Mereka sudah meyakini bahwa itu adalah suatu kebenaran, suatu kebaikan. Berbeda dengan keburukan misalnya makan riba atau zina, yang melakukan itu masih merasa mencuri, menipu. Yang mengerjakan masih punya perasaan bahwasanya ini adalah sesuatu yang Allah murkai. Wah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ketabahan, keteguhan di dalam belajar, talabul ilmi, tafaqquh fiddin. Demikian pula memberikan kita kemudahan, keringanan untuk bisa mengamalkannya. Wah sekalian, pada kesempatan kali hari ini saya kepengen bahas yang lain, karena sudah sekian pertemuan kita bahas bab masalah sholat dengan macam-macamnya, dan kemarin pernah kita janjikan kapan-kapan kita akan membahas masalah Syiah. Memang teman sekalian, kajian masalah Syiah sangat panjang sekali, sangat panjang, jelimet. Bahkan banyak atau sebagian orang kan antara Islam dengan Syiah. Kita nggak mengatakan Sunni dengan Syiah, kita mengatakan Islam dengan Syiah. Karena ketika kita mengatakan Sunni dengan Syiah, seakan-akan dua-duanya masuk dalam kategori Islam. Jadi kita katakan banyak orang yang susah membedakan antara ini Islam dan ini Syiah. Itu kebanyakan orang seperti itu. Namun ya sekalian, ada juga sebagian orang yang mengerti Syiah, tetapi ketika dikatakan Syiah tidak mau juga. Ada Syiah, enggak, gitu ya. Ada Syiah, enggak. Bahkan sebagian orang ketika mendengar kata-kata Syiah itu sudah rasanya itu risih, gitu ya. Ya, itu seperti itu sebagian orang. Mari kita
lihat secara sekilas saja ya sekalian, apa sih Syiah itu dan apa aja sih keyakinan akidahnya, kemudian keburukannya, kemudian masalah-masalah yang diakibatkan oleh munculnya Syiah. Bapak sekalian, sebelum kita masuk dalam materi Syiah, kalau kita amati di setiap tempat, di setiap negara yang apabila ada Syiahnya, itu pasti tidak aman. Kalau dia mayoritas, pasti akan menindas Sunni yang minoritas. Kalau mereka minoritas, membuat resah masyarakat. Beberapa bulan yang lalu, dan yang paling akhir ya sekalian adalah bagaimana segerombolan Syiah menyerbu markasnya Ustadz Arifin Ilham yang ada di mana itu, di Bogor itu. Karena pada saat itu diperkirakan bahwa kelompok tersebut tidak suka dengan markas atau masjid Al-Dhikra yang sempat menyuarakan bahwa Syiah termasuk kelompok yang sesat. Kemudian dengan tiba-tiba segerombolan mereka kurang lebih 30-40 orang berusaha untuk menyerbu masjid tersebut. Itu yang paling terakhir. Dan sebelum-sebelumnya kalau kita perhatikan di Indonesia saja nih ya, banyak sekali kejadian-kejadian membuat keresahan masyarakat. Padahal Syiah masih minoritas. Kalau kemarin Ustadz Farid Qobah mengatakan bahwa Syiah punya program sekian tahun, kalau nggak salah mungkin tahun 2000 sekian gitu ya, dia akan mensyiahkan Indonesia. Bahkan Kang Jalalnya pernah mengatakan, apakah kalian di Indonesia kepingin kami suriahkan? Itu apa artinya? Perang. Kalau perang saya mendingan jelas ya, kami suriahkan. Padahal ini masih minoritas, tetapi sudah memiliki program-program yang seperti itu. Makanya mas kalian, untuk itu kita sebagai Muslim Sunni tidak hanya menyadarinya. Yang repot adalah umat Islam yang terkadang justru memiliki keyakinan udahlah sama-sama Islam, ya kan? Muslim hanya seperti itu, melihat Sunni ya nggak apa-apa, Syiah juga tidak apa-apa. Bahkan ada yang berusaha, ini orang Muslim nih, tokoh-tokoh Muslim berusaha bagaimana takrib, mendekatkan, menyamakan langkah, menyamakan antara Syiah dengan Islam. Itu apabila di wilayah minoritas. Tetapi apabila di wilayah mayoritas Syiah, tidak mungkin seperti itu. Dia akan mengatakan ini adalah wilayah Syiah. Saya pernah membahas kajian Syiah di Iran itu sekalian. Ternyata Iran itu sebelum Iran sekarang itu adalah wilayah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya karena repotnya umat Muslim, khususnya Sunni itu kadang-kadang kurang perhatian dengan sekitarnya. Sementara musuh Islam itu senantiasa akan persiapan untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tardu angkal yahud walan nasar. Kenapa saya katakan ini? Karena sesungguhnya Syiah itu tidak coba dengan orang-orang Yahud. Misalnya mas kalian, orang Yahud merubah Taurat, maka orang Syiah juga demikian. Orang Yahud juga mencela sebagian para sahabat. Kalau Syiah justru malah semuanya kecuali 4 biji saja yang dianggap pembelaan mereka. Alhamdulillah sekalian bahwa kita harus menyadari bahaya Syiah. Dulu kita juga tidak mengerti ya Syiah itu apa. Ternyata setelah adanya media ini, ternyata Syiah di Indonesia luar biasa gencarnya. Sementara Sunni yang anak amati yang paling gencar adalah Salaf, paling gencar menyuarakan, menjelaskan ke masyarakat akan bahayanya Syiah. Sementara Muslim yang lainnya, antara kelompok-kelompok yang notabene itu kelompok organisasi terbesar di Indonesia biasa-biasa saja, bahkan cenderung ingin takrib, ingin menyamakan, ingin memberikan opini ke masyarakat bahwasanya udahlah yang penting itu adem ayam, yang penting sama-sama orang Indonesia, mau ini mau itu, mau Syiah, mau Sunni, mau LDII, mau
tabligh, mau apa saja, yang penting Islam. orang Indonesia rukun. Kalau memang ajarannya seperti itu, ibu sekalian, misalnya ada kelompok yang silakan saja, tetapi jangan sampai kemudian membuat resah keyakinan yang lain. Misalnya apa, Syiah? Kenapa sampai di Madura itu diusir sama sekarang kan ya, di Madura itu? Kenapa? Karena mereka dengan terang-terangan mencela para sahabat dan keyakinan ini tidak mungkin disatukan lagi. Tapi mas sekalian, ternyata kata-kata Syiah itu dalam Al-Quran juga disebutkan, dan ini membuat mereka bangga. Jadi orang-orang Syiah bangga dengan Syiahnya. Kenapa? Karena nama Syiah itu ada dalam Al-Quran. Bahkan dia menantang, wahai Sunni, apakah ada kata-kata Sunni dalam Al-Quran? Apakah ada kata-kata Sunni atau Muhammadiyah atau NU dalam Al-Quran? Kalau Syiah memang ada. Nah itu dibanggakan oleh mereka, dijadikan sebagai dasar bahwasanya masuk surga atau nerakanya itu adalah nama yang ada dalam Al-Quran. Padahal banyak nama yang tidak ada dalam Al-Quran kan. Misalnya nama munafik juga ada dalam Al-Quran, Abu Lahab juga ada dalam Al-Quran. Tetapi kata Syiah dalam Al-Quran sekalian itu maknanya banyak. Ahli lughat mengatakan salah satu maknanya adalah pendukung atau pembela atau kelompok. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika lari dari kotanya kemudian mendapati dua orang yang sedang tengkar. Nah ini dikatakan wa min syi'atihi, min syi'atihi. Kemudian Musa alaihissalam membela salah satu dari kelompoknya, yang satu ini dari Bani Israel, yang satu dari Kiptiyah. Nah namanya manusia ya, ada unsur kelompok tadi itu, makanya dia wa min syi'atihi, hada min syi'atihi. Ya, beliau menolong, Nabi Musa alaihissalam menolong dari kelompoknya, dikatakan min syi'atihi. Nah itu kata-kata Syiah. Atau yang lain juga banyak sekali. Itu secara bahasa adalah pengikut, pembela, atau kelompok yang berada dalam manhaj itu. Itu Syiah. Secara bahasa ya, kelompok, pengikut, pendukung. Kemudian secara syariah atau istilah, mungkin ini kita tidak suka, pendukung Ali yang meyakini bahwasannya Ali adalah di atas segala-galanya. Karena nanti juga ada kelompok-kelompok ya, segala-galanya. Bahkan juga tandingan, dikatakan Ali adalah Tuhan, ada yang seperti itu. Ada yang kelasnya di bawah lagi, di atasnya Nabi Muhammad, di bawahnya lagi, di atasnya Abu Bakar. Syiah pun juga berkelas-kelas. Tetapi secara umum adalah yang sekalian, Syiah mengatakan, Syiah adalah pendukung Ali dan mengutamakan Ali di atas Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Itu secara seperti itu. Nah, sebetulnya kita pun juga boleh mengakui, saya juga pendukung Ali, saya juga pendukung keluarga Rasulullah. Artinya kita juga Syiah, cuma bedanya tidak Syiah yang sebagaimana diyakini oleh Syiah Isna Asyar atau Imamiyah. Bagaimana? Mereka meyakini Ali di atas mereka siapa? Para sahabat. Kita mendukung Ali, bahkan kita juga mengambil periwayatan Ali. Hadis yang beliau riwayatkan kita juga mengambil. Kenapa? Beliau termasuk salah satu dari Khalifah Rasulullah SAW. Bahkan Rasul mengatakan beliau termasuk orang yang baik keempat setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Tetap. Jadi sunnah yang sekalian, ahlu sunnah meyakini semuanya. Kalau Syiah hanya meyakini Ali, sama dengan orang-orang Nasara. Kalau kita meyakini semua anbiya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau orang-orang Nasara hanya Nabi Isa. Nah, ini sebetulnya mas sekalian, Syiah dengan Yahud atau Nasara itu ada persamaan. Baik. Itulah pemahaman atau makna Syiah secara bahasa dan syar'i. Kemudian mas sekalian, ternyata Syiah itu muncul persisnya adalah di akhir kekhilafahan Utsman bin Affan. Itu persisnya. Meskipun juga ada yang mengatakan munculnya
Dari zaman dahulu sudah ada, ya dengan kata-kata tadi itu ya, sudah ada dari zaman dahulu. Padahal persisnya itu ada, muncul itu semenjak di akhir masa-masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Nah, mereka meyakini sudah dari zaman dulu sudah ada orang-orang Syiah, tetapi kita meyakini bahwa Syiah itu muncul di akhir masa pemerintahan Utsman. Yang sekalian, sesungguhnya munculnya Syiah itu dilatar belakangi oleh konflik jabatan. Kalau kita orang sunnah tidak pernah merebutkan hal itu. Dibuktikan dengan setiap khalifah yang memegang jabatan, baik itu Abu Bakar maupun Umar maupun Utsman, semuanya setiap memegang jabatan dia selalu sedih. Semuanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kok mereka dianggap sebagai orang yang merampas atau orang yang sangat ambisius dengan jabatan tersebut? Padahal semuanya ketika menjabat merasa sedih, merasa ini adalah beban, amanah. Bahkan Umar pun ketika meninggal, dia wanti-wanti berwasiat kepada sahabatnya, kepada anaknya, cukuplah Umar yang seperti ini, jangan sampai ada lagi keturun Umar yang menjadi pemimpin. Bukan tidak mau mengurus umat, bukan, tetapi ini adalah amanah berat. Nah, kata orang Syiah sebaliknya. Jadi ketika Rasulullah sakit kemudian meninggal, maka Ali dengan para sahabat yang lain termasuk dari Ahlul Bait, Al-Abbas dan seterusnya, mereka di rumahnya Rasulullah untuk mengurusi jenazah beliau. Kata orang Syiah, maka sahabat yang lain menikungnya. Ahlul Bait sedang sibuk mengurusi jenazah Rasulullah, mereka kemudian kumpul di rumahnya Bani Thaqifah, di rumah begitu atau tenda, kemudian membuat atau menetapkan siapa yang akan memilih, siapa akan menjadi pemimpin kita. Memang pada saat itu sempat agak sedikit ribut antara kelompok Ansar dan kelompok Muhajir. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka sepakat memilih Abu Bakar menjadi khalifah. Itulah sejarah yang sesungguhnya. Namun orang-orang Syiah mengatakan tidak. Abu Bakar memaksa bahkan mengultimatum para sahabat yang lainnya, bahkan orang-orang Ansar untuk membaiatnya. Kemudian setelah Ali mendengar, kata orang Syiah ini, Ali mendengar ternyata sudah muncul pemimpin baru yaitu Abu Bakar untuk kemaslahatan bersama kata orang Syiah. Tapi ya juga ini untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat, mereka secara zahir ikut berbaiat, namun dalam hati tetap mengingkarinya. Katanya begitu. Padahal ikhwas sekalian, kalau kita kaji, itu mustahil. Kenapa? Kalau alim mau mengatakan bahwasanya sebagaimana kata mereka bahwa kekhilafahan setelah Rasulullah, imamah setelah Rasulullah itu adalah wasiat kepada beliau, sebagaimana kisah hadis Ghadir Khum, maka Ali akan membacakan hadis ini, dan ana yakin bahwa semua para sahabat dan dari kelompok Bani Hashim pasti akan mendukungnya. Bani Hashim termasuk kabilah besar, sementara Abu Bakar kelompok kecil. Pertama, Ali dari Bani Hashim. Kedua, sepupu Rasulullah. Ketiga, menantu. Kedudukan Rasulullah itu banyak sekali dibandingkan dengan Abu Bakar, kelompok kecil. Nah, kata orang Syiah, Ali itu hanya daripada ribut dan takut nanti ditolimi, udahlah pasrah saja. Itu tidak masuk akal. Kalau misalnya betul-betul Ali itu merasa wasiat dari Rasulullah sebagai pengganti berikutnya. Baik, semua sekalian, terus masa Abu Bakar seperti itu. Kata orang-orang Syiah, masa-masa kelam. Kemudian sepeninggal beliau muncullah berikutnya khalifah siapa itu? Umar. Kurang lebih 3 tahun ya, sampai akhirnya beliau terbunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Wah, sekalian jelas namanya Al-Majusi kan?
Kalau kita ke Irak itu, di sana itu terus makbarahnya itu adalah Abu Syuja'. Katakan adalah atau Baba Syuja' adalah pahlawan, pemberani. Orang Majusi membunuh orang Muslim dikatakan sebagai syahid. Makamnya di Irak itu sebagai tempat yang sangat dikeramakan, sangat dipuja-puja karena telah membunuh orang yang dianggap musuh Syiah. Padahal jelas bagaimanapun umat semuanya tahu. Kemudian siapa itu Abu Lu'lu'ah, jelas Majusi kan? Gimana akalnya? Ewas sekalian, kenapa sih orang-orang Syiah kok begitu dendam terutama kepada Umar? Terutama pada Umar ya, dendamnya luar biasa sampai anak-anaknya. Ternyata ewas sekalian, di zaman Umar lah daerah Persia yang menjadi apa namanya itu markas orang-orang Syiah itu berhasil dihancurkan. Nah, sehingga kisah itu tidak bisa dilupakan oleh orang-orang Persia yang sekarang notabene orang Khurasan, orang Iran lah kalau sekarang itu ya, tidak bisa dilupakan. Nah, kita sambung lagi. Kemudian yang kedua, kenapa begitu cintanya Syiah kepada Husain? Ya betul, cinta kepada Ali, Fatimah, Husain dan Hasan. Tetapi di antara banyak orang ini, kenapa yang paling terdengar adalah Husain? Kita jarang dengar kata-kata Hasaniyah itu jarang, atau Aliyah itu jarang. Seringnya adalah Majlis Husainiyah. Majlis apa? Husainiyah. Husain itu semacam masjid lah, masjid atau markasnya orang-orang Syiah, tetapi namanya adalah Husainiyah. Kemudian juga mas sekalian, jarang kita mendengar kata-kata labbaika ya Hasan, labbaika ya Fatimah. Yang sering apa? Labbaika ya Husain. Ternyata ya mas sekalian, salah satu istrinya Husain itu adalah dari Persia. Jadi seakan-akan mereka membawa terus ke Persia atau wilayah Iran tersebut. Nah, ketika terbunuhnya Umar bin Khattab, kemudian ganti berikutnya adalah dengan Utsman. Nah, kebetulan di zaman Utsman ini memang kalau dipandang dengan dilihat dari kaca sebelah kaca saja dianggap ternyata Utsman ini KKN, katanya begitu kata orang-orang Syiah. Kenapa? Para pejabat itu memang rata-rata dari kabilahnya Bani Umayyah. Padahal ini ijtihad beliau punya hak untuk memilih siapa menterinya, siapa gubernurnya kan, dipandangnya yang mampu dalam hal itu. Namun bagi orang-orang Syiah dianggap ini KKN dan lain sebagainya. Kemudian ya sekalian, muncullah pemberontak yang sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang Majusi, orang-orang munafik yang cenderung kepengen mengobrak-abrik persatuan umat Islam. Pemberontak yang kemudian mengepung rumahnya Utsman bin Affan yang akhirnya beliau meninggal di tangan siapa? Abdurrahman al-Mulki. Orang munafik juga beliau, orang Syiah juga beliau. Kemudian digantilah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika beliau memegang kekuasaan ya sekalian, maka di sini muncul kelompok Syiah ada dua macam. Yang pertama adalah Syiah yang luar biasa cintanya kepada beliau, sampai cintanya itu melebihi meyakini bahwa Ali itu adalah sebagai Tuhan. Nah, ketika Ali mendengar bahwa ada pengikutnya, ada orang-orang yang mengakui mencintainya dan menjadikannya sebagai Tuhan, maka dengan serta-merta Ali membakar mereka. Itu yang paling ekstrim ya, Syiah yang paling ekstrim itu, meyakini bahwa Ali adalah Tuhan. Kemudian kelompok yang lain, Syiah yang lain, itu adalah kelompok yang mengutamakan Ali di atas para sahabat. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sebaik-baik manusia setelahku adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini jelas Rasul mengatakan seperti itu. Rasul yang mengatakan seperti itu mas sekalian. Namun orang-orang Syiah yang kepingin membuat onar, akhirnya membuat paham baru.
berhak menjadi imam, berhak menjadi khalifah dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Orang-orang Syiah meyakini Ali berhak menjadi imamah. Antum tahu nggak alasannya apa? Satu, karena keberanian beliau. Ya, kita juga mendukung bahwasannya Ali memiliki keberanian yang luar biasa. Tetapi itu bukan menjadi tiket otomatis menjadi khalifah. Contohnya ketika ini paling sering disebut oleh orang Syiah adalah ketika Rasulullah mau hijrah, maka Ali satu-satunya sahabat yang berani menempati tidur beliau siapa? Bukan tempat tidur beliau, Rasulullah siapa? Ali kan? Inilah jika dianggap Ali termasuk orang yang paling berani. Sebaliknya Abu Bakar cengeng, katanya begitu ya, nggak punya iman. Buktinya apa? Ketika di gua Hira, nah takut. Jadi Abu Bakar agak cengeng, tidak punya iman lagi. Di sampingnya Rasulullah. Lalu melihat kakinya orang-orang Quraisy, nangis. Sudah menangis. Padahal menangisnya beliau adalah fitrah, ya kan? Fitrah. Jadi orang takut musuh itu fitrah. Kita takut misalnya ada harimau, fitrah. Kalau misalnya ada orang, lihat misalnya sendirian ya, ini sendirian yang bareng-bareng, terus lihat harimau, terus tidak takut misalnya malah di itu berarti dia orang stres kan? Kalau dia normal pasti akan takut. Makanya dalam nanti pembagian tauhid juga ada namanya al-khauf, asyirik fil khauf, yang bagaimana? Ada juga pembagian nanti itu. Itulah ya sekalian, asal mulanya muncul Syiah, yaitu seakan-akan perebutan kekuasaan, padahal sesungguhnya di dalam sejarah tidak seperti itu. Nah, kita katakan bahwasanya Syiah bukan Islam. Kita katakan Syiah bukan Islam. Kita lihat bagaimana rukun Islam, bagaimana rukun iman orang-orang Syiah. Ya memang ada yang sama dengan rukun Islam kita, ada yang sama, tetapi kita lihat. Kalau rukun Islamnya kita jelas, bagaimana hadis Jibril? Apa itu? Anta syahada alla ilaha illa, dan seterusnya. Kemudian apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Jelaskan ya. Pertama adalah ada syahadatnya. Namun miliknya Syiah tidak. Miliknya Syiah, rukun Islamnya tidak ada syahadatnya. Tetapi pertama adalah sholat, puasa, zakat, haji, kemudian terakhir adalah al-wilayah. Nah, ini orang Islam ini paling cenderung, paling senang dengan kepemimpinan. Pokoknya dimanapun dia ngomong harus diangkat masalah kepemimpinan 12 orang ini. Sampai masalah rukun pun juga menjadi paling asas bagi mereka. Jadi perbedaan rukun Islam mereka dengan kita adalah, pertama mereka tidak punya syahadat, kemudian diganti dengan al-wilayah atau kepemimpinan. Kepemimpinan. Kemudian perbedaan rukun iman mereka dengan kita, kalau kita jelaskan ya, antum minna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadrihi khairihi wa syarrihi. Kalau mereka apa ya sekalian? Mereka pertama adalah tauhid. Yang kedua al-adl. Kemudian an-nubuwah. Kemudian al-imamah. Tambah lagi di situ. Kalau kita lihat yang pertama at-tauhid, kemudian al-adl. Kalau kita sepakat, iya, Allah bisa dalam segala-galanya, dalam perbuatannya. Segala amal ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya Isa. Tetapi Isanya mereka berbeda. Orang-orang Syiah amal ibadahnya terkadang ditujukan kepada Allah, juga ditujukan kepada imam mereka. Yang kedua ada tambah dengan al-adl. Al-adl ini ya sekalian, meyakini akan keadilan Allah dan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Kalau kita protes,
Wahai orang-orang Syiah, kalau Anda mengatakan al-adl, ya sudah, nggak usah tauhid. Karena apa? Kalau kita sudah meyakini tauhid itu, berarti di dalamnya juga sudah mengandung meyakini akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari situ sudah kelihatan. Kemudian yang paling parah kesyirikan atau buruknya Syiah dalam masalah tauhid yang pertama adalah mereka memiliki keyakinan. Pertama adalah yakin bahwasanya para imam-imam mereka itu memiliki sifat-sifat uluhiyah. Nah, ini kan sudah syirik. Kan? Jadi orang-orang syirik menandingi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kafarah ini sifat badan, meyakini bahwasanya Allah itu tidak mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Jadi kalau sesuatu yang belum terjadi, Allah tidak tahu. Allah itu tahunya sesuatu yang sudah. Misalnya kalau seseorang atau orang itu sedang hamil, maka Allah tidak tahu apakah itu perempuan atau laki-laki, hidup atau mati. Akan diketahui setelah dia lahir. Oh, ya sama dengan kita kalau begitu kan. Kalau kita bedanya dengan manusia. Parah kan? Yang ketiga, meyakini bahwasanya imam-imam mereka itu mengetahui hal-hal yang Nabi kita aja orang yang paling mulia tidak mengetahui. Malah mereka meyakini bahwa Rasul Ali bin Abi Thalib meyakini seperti itu, dan imam yang lainnya mengetahui hal-hal yang baik. Nah ini mas kalian luar biasa kan? Malah sebaliknya tadi dikatakan bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu yang belum terjadi, tapi kan gaib ya. Ini malah sebaliknya diyakini bahwa imam-imam mereka mengetahui, punya ilmu kan malah terbalik. Pun kalau bahasanya orang gitu. Kemudian juga yang terakhir ada namanya rojaah, meyakini bahwa orang mati akan hidup lagi sebelum kiamat. Mungkin ini untuk membenarkan keyakinan mereka terhadap Imam Mahdi. Jadi meyakini bahwa orang yang sudah meninggal akan hidup lagi sebelum kiamat, dan bukan hidup di dalam barzakh, bukan hidup sebelum yang hidup yang kita yakini, bukan, tetapi yang mereka yakini adalah meninggal terus nanti hidup lagi untuk beramal sebelum dia menuju hari kiamat. Hewan sekalian, itu adalah keyakinan Syiah yang bisa menyebabkan keluar daripada Islam. Meyakini yang tadi itu tiga, bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu betul terjadi, kemudian a'imah mereka mengetahui atau punya ilmu ghaib, kemudian orang akan hidup setelah mati untuk menuju hari kiamat, dan seterusnya. Ada beberapa poin-poin yang ingin disampaikan masalah pandangan Syiah terhadap ahli sunnah atau para sahabat. Yang ini yang kadang-kadang membuat heboh di masyarakat atau percekcokan. Dan inilah yang sekalian yang tidak mungkin disatukan antara orang-orang Muslim, orang-orang Sunni dengan orang-orang Syiah. Kenapa? Yang pertama, diringkas oleh para ulama tentang keyakinan mereka, salah satunya adalah sebagian ulama Syiah meyakini bahwa Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Ali, kemudian si Jibril berkhianat, diberikan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi padahal Jibril adalah aminus sama, dibilang khianat.
Allah mengamanatinya untuk menyampaikan wahyu ini, amanah imamah ini kepada Ali, ternyata mampir kepada Rasulullah. Kira-kira ini masuk akal tidak? Antum bisa bayangkan kalau Jibril wasit baina Allah dan baina nabinya, para anbiya'nya, tidak amanat, maka bisa dikatakan semua agama dari zaman dahulu sampai sekarang bisa kacau. Nah, Jibril seperti itu, tidak amanat. Iya kan? Tidak amanat. Dan ini ada dalam kitab mereka, ada dalam kitab Syarah Al-Milal wa Nihal. Yang kedua, orang-orang Syiah meyakini bahwasanya, saya sebutkan bahwasanya, ya'taqid syuyukh Syiah anal Qur'ana al-Karima nafisun, bahwa Al-Quran yang ada di depan kita ini adalah tidak sempurna. Kemudian juga mas sekalian, sisanya itu ada pada a'imah mereka. Kemudian juga tidak ada yang bisa memahami Al-Quran kecuali a'imah mereka. Jadi yang kita pahami ini semuanya salah. Yang bisa memahami Al-Quran itu hanya Syiah. Ya apa kata imam mereka? Dan ini kan padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril ke Muhammad, kemudian diriwayatkan oleh para sahabat sampai kepada kita. Nah, sementara orang-orang Syiah meyakini bahwasanya tidak satupun yang berhak untuk memahami, menafsir Al-Quran kecuali a'imah mereka yang 12 itu. Nah, repotnya mas sekalian, kalau kita kaji juga ternyata imam yang 12 itu juga tidak pernah seperti itu, tidak pernah menafsirkan sebagaimana yang ditafsirkan oleh orang-orang Syiah. Riwayat-riwayat yang mereka bawa itu adalah riwayat-riwayat yang pendusta semuanya. Jadi mengatasnamakan Ahlul Bait. Wala'idzubillah. Padahal Ahlul Bait yang mereka sangka-sangka 12 orang itu, dari mulai Ali, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian Zainal Abidin dan seterusnya itu, mereka itu adalah Ahlul Bait betulan. Dan tidak mungkin menyelewengkan Al-Quran dan tidak mungkin menafsir Al-Quran tidak sebagaimana yang Rasulullah jelaskan. Tidak mungkin turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, kecuali telah Rasulullah jelaskan kepada para sahabat. Ternyata kata orang-orang Syiah, ilmu itu hanya ada pada imam mereka. Jadi kita ini belajar ilmu kosong. Yang kita pelajari salah semuanya. Ya. Kemudian teman sekalian, termasuk pada mereka bahwa syuyukh Syiah yaqulun anna man zara al-qabr al-Husaini kama zara Allah fi 'arsyihi. Jadi siapa yang menziarahi kuburan Husain di Karbala sana, itu keutamaannya seperti ziarah Allah di arsy-Nya. Masuk akal? Dan itu ada pada buku mereka. Kemudian juga ya mas sekalian, orang Syiah mengatakan yaquluna anna turaba wadina qabril Husaini syifa'un min kulida. Jadi kuburan, tanah, batu, ini apa namanya, nisannya Husain, semoga meridhoinya, itu adalah obat segala penyakit. Maka tidak heran orang-orang Syiah semuanya berebutan mengambil tanahnya, mengambil batunya, mengambil nisannya. Mungkin setiap saat habis dia kuburannya. Nah, ini tadi saya katakan yang berikutnya adalah ta'taqidu anna Syiah ya'taqiduna bi anna Aliyya ya'lamul ghaiba. Ini ada dalam kitab apa, Ushul Kahfi. Orang-orang Syiah meyakini bahwasanya Ali mengetahui sesuatu yang gaib, padahal yang tahu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul kamu tidak tahu. Ini Ali lebih tahu daripada kita. Bahkan tadi di akhir dikatakan Allah tidak mengetahui, tahunya setelah sesuatu yang telah terjadi.
Dan masih banyak lagi hal-hal yang sesungguhnya kalau kita kaji, kita pelajari, akan menunjukkan, memberikan gambar kepada kita bahwa Syiah itu betul-betul bukan Islam. Meskipun dia kelihatan sholat, kelihatan puasa, kelihatan juga haji, tapi kalau dasarnya itu sudah salah, maka ingat semua yang dikerjakan tidak ada manfaatnya sama sekali. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal musyrikin. Mereka orang-orang musyrik. Maka sekalian hendaknya kita fahami tentang siapa itu Syiah, sehingga kita tidak mudah untuk digelabui oleh mereka. Karena orang Syiah itu kalau masih sedikit, dia akan pura-pura berkawan dengan kita, dia akan pura-pura bersahabat dengan kita, dan dia akan mengatakan bahwa kita adalah bersaudara, kita adalah sama, Tuhan kita sama, Ka'bah kita sama. Oh tidak, itu muncul apabila masih minoritas. Padahal dalam hatinya, kita sembeli kalian semuanya. Dan insya Allah akan kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Masih ada waktu, mungkin ada yang didiskusikan, silakan. Syiah dikategorikan sama dengan Yahudi atau Nasara. Apakah kita berselisih pendapat misalnya permusuhan, apakah boleh membunuh Syiah itu? Membunuh orang, kalau dia tidak membunuh kita, tidak mau kita, kenapa kita bunuh? Perselisihan misalnya permusuhan, Pak. Sejauh mana dulu perselisihannya? Sejauh mana perselisihannya dulu sejauh mana? Atau misalnya begini, dia perselisih sampai dia mencela para sahabat, dan sudah kita ingatkan ya, memang dalam akidah kita dia kafir. Karena siapa yang mencela para sahabat maka kafir, ya? Dia kafir. Apakah kemudian bilang boleh kita bunuh? Tidak seperti itu. Kalau di negara Islam, maka orang itu dihad karena telah mencela para sahabat, hukumnya kafir. Nah, sementara kita berada di negara yang tidak Islam, kita tidak berhak untuk membunuhnya. Ya, kita sebatas menyampaikan bahwasanya perilaku seperti itu menyebabkan orangnya keluar daripada Islam. Baik, bukan yang lainnya. Ya, salah satu Syiah kok ramai sekali ini, kayak ayam setelah datang makanannya. Silakan. ya, untuk untuk menguasai di suatu wilayah, mereka itu masuk ke dalam pemerintahan salah satunya. Oh, kenapa orang Islam sendiri gitu yang benar-benar sunni itu ya tidak kompak dalam masalah hal tersebut? Orang Syiah akan berusaha masuk ke dalam link apa saja termasuk pemerintahan. Kata beliau, kenapa orang Islam tidak seperti dia berlomba-lomba masuk ke dalam pemerintahan, gitu ya. Masalahnya mas sekalian, di sana sudah pernah dijelaskan oleh teman-teman tentang orang yang masuk dalam pemerintahan kan, bahkan termasuk tokoh kita sendiri, Ustaz Abdul Hadir menjelaskan kan, ada yang memandang itu benar masuk ke situ, ada yang memandang tidak benar. Nah, teman-teman yang memandang itu benar, ya dia masuk ke sana lewat dakwahnya di sana parlemen atau pemerintahan. Sementara teman-teman yang tidak memandang itu benar karena sistem yang salah, maka dia tetap akan memperjuangkan Islam lewat jalur lain. Nah, bukan permasalahan tidak mau membasmi orang-orang Syiah, bukan. Permasalahannya adalah masuk ke sini itu di antara para pergerakan Islam itu ada selisih pandangan. Ada menganggap sistemnya itu dikatakan karena itu yang ada kita masukin saja. Ada yang memandang apapun kondisi kita tetap tidak boleh masuk karena dasarnya tidak dibenarkan masuk ke dalam struktur yang sudah salah dari semula. Gitu ya, jadi tergantung orangnya. Kalau di antara keluarga kita ada yang berpaham Syiah, apakah kita ajak bersahadat? Ya. Kalau misalnya salah satu keluarga kita
Syiah pada dasarnya dia bukan seorang muslim. Pada dasarnya dia bukan seorang muslim. Dia musyrik kan, dia tidak Islam. Kita jelaskan, kita ajak keluar dari pemahaman tersebut. Kalau sudah keluar dari pemahamannya orang-orang Syiah itu, sebaiknya kita ajak untuk bersyahadat. Baik, yang lainnya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya masalah Syiah ini, sehingga kita betul-betul paham siapa sih sesungguhnya orang-orang Syiah ini, sehingga kita bisa berhati-hati ketika menghadapi orang-orang Syiah dan tidak termakan oleh bujuk rayunya atau bohongan dia yang bersembunyi di balik takiyahnya. Demikian kajian singkat kita seputar Syiah, semoga ada manfaatnya khususnya bagi kita sendiri. Aku Mutasmaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan khususnya untuk Ustaz Hasan yang telah